Pernahkah kamu mengantar seseorang yang ternyata tidak pernah ada? Di suatu malam hujan di Jakarta, seorang driver ojek online menerima orderan terakhir, seorang gadis muda yang minta diantar pulang ke rumahnya. Tapi semakin jauh mereka melaju, arah pulangnya justru menuju tempat yang tak pernah kembali. Ini kisah nyata. Satu malam, satu penumpang, satu perjalanan pulang yang tak seharusnya ada. Hujan mengguyur Jakarta Selatan malam itu. Jarum jam digital pada ponsel Reza menunjukkan pukul 22.15. Dingin menusuk meski jaket ojek online sudah menempel rapat di tubuhnya. Ia baru saja menurunkan penumpang terakhir di kawasan Kemang dan bersiap pulang ke kontrakan kecilnya di daerah Tebet. Tapi notifikasi dari aplikasinya berbunyi, permintaan penjemputan, jalan, Layang Simatupang, tujuan Cipedak, Jagakarsa. Reza sempat ragu. Lokasi penjemputan dekat jembatan layang yang dikenal rawan begal, tapi tarifnya cukup besar, bahkan di atas rata-rata. Seolah tak memberi kesempatan untuk berpikir, jempolnya otomatis menekan tombol terima pesanan. Ia menyalakan mesin motornya lagi dan melaju pelan ke titik penjemputan. Jalan Layang Simatupang, 20.226. Waktu Indonesia Barat. Reza tiba di lokasi. Lampu jalan remang, hanya satu bohlam yang masih menyala di dekat tiang pembatas. Genangan air membentuk bayangan samar dari rangka jembatan di atasnya. Tidak ada orang di sekitar, hanya suara air menetes dari sisi jalan dan deru mobil dari jalan tol di kejauhan. Reza menengok ke kiri kanan. "Mbak Dewi?" tanyanya pelan, menyebut nama di aplikasi. Tak ada jawaban. Ia hendak merogoh ponsel untuk menelepon saat mendadak sosok perempuan berdiri di balik tiang beton. Tubuhnya kurus, jaket abu-abu lusuh, dan rambut panjang menutupi sebagian wajahnya. Ia berdiri kaku, seperti tak terganggu dinginnya malam. "Mas Reza ya?" tanyanya dengan suara pelan. "Iya, Mbak Dewi." Perempuan itu mengangguk pelan. "Bisa antar saya ke rumah di Cipedak?" "Iya, sudah masuk aplikasinya kok. Ayo naik, saya bantuin." Reza merasa aneh, tapi tetap menjaga sopan santun. Ia memiringkan motor agar penumpangnya mudah naik. Perempuan itu duduk tanpa bersuara, ringan, seperti tak punya berat badan. Begitu mesin dinyalakan, Reza melirik lewat kaca spion kecil di kiri setang. Aneh. Penumpangnya tidak terlihat. Seharusnya ada bayangan tubuh atau helm, tapi spion hanya memantulkan lampu jalan samar dan bagian belakang jaketnya sendiri. "Baru ganti helm, Mas?" tanya perempuan itu tiba-tiba. Iya, baru minggu lalu," jawab Reza gugup. "Bagus, cocok buat perjalanan jauh." Reza tidak menanggapi. Hatinya mulai tak enak. Perjalanan menuju Cipedak, 20.237. Waktu Indonesia Barat. Jalanan makin sepi. Reza memilih jalur pintas lewat Jalan Moh. Kahvi 2 menuju Jagakarsa. Tapi setiap kali ingin mengambil jalan utama, penumpangnya pelan-pelan berkata, "Lewat sini saja, Mas. Lewat jalan kecil lebih cepat." Reza, yang mulai gerah dengan hawa dingin, menusuk punggungnya. Menurut saja. Ia membelokkan motor ke arah gang kecil yang hanya muat satu mobil. Lampu jalan di sana padam. Bahkan sinyal GPS-nya mulai hilang. Tiba-tiba angin berhembus dingin dari belakang. Jaket Reza yang sudah rapat tetap membuat tubuhnya menggigil. Ia melirik spion, masih kosong. Ia mencoba memulai percakapan. "Rumahnya di dalam gang, Mbak." "Tidak jauh. Nanti saya beritahu." Ada jeda hening. Suara ban melewati genangan air membuat kesunyian makin mencekam. Aroma tanah basah tercampur bau logam mulai mengganggu hidung Reza. "Mas Reza," kata si penumpang dengan nada seperti berbisik. "Ya?"
Saya senang bisa pulang malam ini. Reza mengerutkan kening. Oh, iya Mbak. Hati-hati di jalan juga ya. Tapi, saya belum pernah pulang sejak malam itu. Reza menoleh cepat, tapi tak melihat apa-apa selain jalan gelap. Malam apa Mbak? Tanyanya hati-hati. Perempuan itu tidak menjawab. Tapi, beberapa detik kemudian, suara pelan berkata, malam saat tubuh saya ditemukan di bawah jembatan tempat tadi 2 minggu yang lalu. Reza langsung menginjak rem. Motor berhenti mendadak. Ia menoleh ke belakang. Jok kosong. Tak ada siapa-siapa. Jantungnya berdegup keras. Tangannya gemetar. Ia menatap sekeliling. Gang sempit. Tembok tinggi kanan kiri. Tak ada rumah. Tak ada manusia. Hanya suara detak hujan kecil di daun-daun pisang di pinggir jalan. Tiba-tiba, suara pelan di telinganya berkata, "Jangan berhenti sekarang, saya belum sampai rumah." Motor Reza kembali melaju, meskipun tangan dan kakinya masih gemetar. Hujan belum berhenti, hanya sedikit mereda. Jaketnya terasa basah hingga menempel di kulit, tapi dingin yang ia rasakan bukan karena air hujan, melainkan karena sesuatu yang lebih dalam. Lebih mengerikan. Sosok penumpang yang tadi duduk di jok belakang hilang begitu saja setelah mengucapkan bahwa ia belum pernah pulang sejak malam itu. Tapi kini suara perempuan itu terdengar lagi, tepat di belakang telinganya. Suaranya lembut namun menggema aneh, seperti tidak berasal dari dunia ini. "Jangan berhenti sekarang Mas, saya belum sampai rumah." Reza menoleh sejenak hanya untuk memastikan, dan hatinya seperti dicengkeram rasa dingin mendadak. Penumpang itu kini duduk kembali di jok belakang, tanpa suara, tanpa gerakan. Rambutnya menutupi sebagian wajah. Tapi yang paling membuat Reza tercekat, dia masih basah kuyup, seperti tidak pernah benar-benar mengering meskipun sudah berlindung di bawah jaketnya. Kaca spion kecil di setang motor Reza pun tetap tidak memantulkan apapun, hanya jalan gelap di belakang. "Mbak, sebentar ya, saya nggak tahu arah rumah Mbak di Cipedak. Tadi Mbak bilang mau kasih tahu kan?" Suara Reza pecah oleh gugup. Perempuan itu tidak menjawab langsung, hanya menatap lurus ke depan. Lalu dengan suara datar, ia berkata, "Lurus, lalu belok kanan ke jalan setapak." Reza menelan ludah. Jalan yang dimaksud bukanlah jalur normal. Ia tidak pernah mengantar siapapun lewat situ. Jalanan itu sempit, nyaris tak terlihat, dipenuhi semak liar di kanan kiri. Namun, seperti ditarik oleh dorongan tak kasat mata, motornya melaju ke arah sana. Jalan setapak, 20, 250, 1. Waktu Indonesia Barat langit malam mulai pekat. Suara kodok bersahut-sahutan di kejauhan. Tak ada rumah, tak ada lampu jalan. Bahkan ponsel Reza kini kehilangan sinyal sepenuhnya. "Ada orang di sini Mbak?" tanya Reza, mencoba berdialog untuk menjaga kewarasan. "Dulu banyak," jawab perempuan itu pelan. "Sebelum mereka pindah karena kecelakaan itu." Reza menoleh pelan. "Kecelakaan?" Perempuan itu tidak menjawab. Hanya beberapa detik setelah itu, ban motor Reza tergelincir oleh lubang kecil yang tak terlihat. Motornya nyaris tumbang jika Reza tak sigap mengerem. Ia menoleh cepat ke belakang dan kembali menemukan jok belakang kosong. Ya Allah, Reza mundur beberapa langkah dari motornya. Matanya liar menatap sekeliling. Jalan sunyi, hanya semak dan pagar bambu rapuh di sisi kanan. "Mas Reza!" Suara jeritan itu menggema dari arah motornya. Bukan sekadar suara biasa. Suara itu berasal dari dalam motornya, dari dalam jok atau knalpot, atau dari dimensi lain. Reza menjerit dan hampir kabur, namun motor itu menyala sendiri. Lampunya menyala terang menyorot ke depan, ke arah sebuah rumah tua dengan pagar besi karatan. Rumah itu tak muncul di Google Maps.
Dindingnya kusam, beberapa jendela terbuka, tirainya sobek, melambai tertiup angin malam. Perempuan itu tiba-tiba muncul lagi, berdiri di depan motor. Ia menatap Reza dengan mata kosong, lalu berkata, "Tunggu saya sebentar, saya hanya ingin pamit ke ibu." Sebelum Reza sempat menolak, perempuan itu sudah berjalan ke dalam halaman rumah. Rumah tua 2302. Waktu Indonesia Barat, Reza berdiri gemetar di depan pagar. Pandangannya tak lepas dari pintu rumah yang terbuka setengah. Tapi semakin ia memandang rumah itu, semakin ada yang aneh. Rumah itu seperti berdenyut, seperti hidup. Cahaya lampu di dalamnya kadang mati, kadang menyala. Suara tangisan samar terdengar dari dalam. Reza mencoba menguatkan diri, tapi jantungnya terus berdetak kencang. Seorang lelaki tua lewat di sisi jalan, mendorong sepeda. "Pak, maaf, ini rumah siapa ya?" tanya Reza cepat. Orang tua itu menoleh pelan, matanya menyipit menatap rumah itu. "Itu rumah kosong, Nak. Nggak ada yang tinggal di situ sejak kejadian 2 minggu lalu." Reza tercekat. Kejadian? Lelaki itu melirik ke arah pagar. Anak gadis yang kecelakaan, pulang malam, dijemput ayahnya, tapi katanya jatuh di bawah jembatan layang Simatupang. Mayatnya ketemu 2 hari kemudian. Keluarganya pindah semua sejak itu. Reza merasa kakinya lemas. "Nah, namanya siapa, Pak?" Orang tua itu menatap Reza sebentar, lalu menjawab pelan, "Dewi." Kembali ke motor. 2310 WIB. Reza menoleh cepat ke motor. Jok belakang kini kering. Tidak ada embun, tidak ada sisa air hujan. Seolah tak ada siapapun pernah duduk di sana. Tapi ponselnya bergetar. Satu notifikasi masuk dari aplikasinya. "Perjalanan selesai. Terima kasih sudah mengantar saya pulang." Reza menatap layar ponsel dengan mata melebar. Lalu ia melihat ke aplikasi lagi. Semua riwayat perjalanan malam itu hilang. Bahkan nama Dewi tidak tertera di daftar penumpang. Dan dari kejauhan terdengar suara perempuan itu lagi. "Terima kasih Mas Reza, sudah bantu saya pulang malam ini." Hujan mulai berubah menjadi rintik. Udara malam semakin lembab, seolah basahnya tidak hanya menyelimuti kulit, tapi meresap ke dalam tulang. Reza duduk termangu di atas motornya yang menyala sendiri, menatap rumah tua di depannya yang kini kembali gelap. Tidak ada suara, tidak ada pergerakan, seperti tidak pernah ada siapapun masuk ke dalamnya. Tapi satu hal yang ia tahu pasti, Dewi belum kembali. Reza sempat ingin menyalakan ponsel dan menghubungi siapapun, tapi sinyal masih nihil. Bahkan jam digital di layar ponsel tampak membeku di angka 23,10, tak bergerak semenit pun sejak tadi. Perasaan tidak enak menyelimuti hatinya. Ia melirik sekeliling. Jalan setapak itu sudah gelap total. Tidak ada jalan keluar yang jelas selain jalan yang tadi mereka lewati, yang kini samar tertutup kabut tipis. Reza menghela napas panjang, berusaha menguatkan diri. Ia tidak bisa terus menunggu. Ia harus memastikan perempuan itu baik-baik saja, atau setidaknya tahu bahwa dirinya bukan lagi manusia biasa. Ia mendorong pagar tua yang berderit nyaring, lalu melangkah perlahan ke teras rumah tua itu. Setiap injakan membuat papan lantai berderak, seolah protes atas keberadaannya. Bau kayu lapuk bercampur tanah basah menyeruak dari dalam rumah. Dewi?" panggil Reza pelan, nyaris berbisik. Tak ada jawaban, hanya gema suaranya sendiri dan detak jantung yang berdentum keras di telinganya. Ia masuk ke ruang tamu. Tirai robek bergoyang pelan, seolah menyambut kedatangannya. Di dinding tergantung foto keluarga lama, berbingkai emas yang karatan. Salah satu dari foto itu menunjukkan seorang gadis remaja tersenyum dengan seragam SMA.
Reza menatap lebih dekat. Wajahnya mirip dengan Dewi. Tiba-tiba terdengar bunyi pintu terbuka dari dalam. Suara langkah kaki. Cepat, panik, lalu menghilang. Reza mengikuti suara itu ke dalam koridor gelap sampai ia menemukan sebuah pintu terbuka ke ruang dapur. Di sana, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Jejak kaki basah, ukurannya kecil, menuju ke arah pintu belakang rumah. Tapi yang aneh, jejak itu hanya ada satu arah. Tidak ada jejak kembali. Reza membuka pintu belakang dengan hati-hati. Angin malam menerpa wajahnya. Di luar sana, berdiri sebuah bangunan kecil, seperti gudang atau kamar mandi terpisah. Pintu kayunya terbuka sedikit. Suara lirih terdengar dari dalam. "Mas Reza, bantu saya." Suara Dewi. Tanpa pikir panjang, Reza melangkah ke sana. Tapi begitu ia sampai di ambang pintu, segalanya berubah. Langit mendadak merah gelap dan udara menjadi begitu panas. Lantai tanah yang tadinya padat kini berlendir dan licin. Reza melangkah masuk dan menyadari bahwa ia tidak lagi berada di dunia yang sama. Dimensi lain, 23.15. Waktu Indonesia Barat ruang itu kosong, tapi setiap dindingnya dipenuhi cermin-cermin tinggi, semuanya retak halus. Reza melihat bayangannya sendiri di tiap sudut, namun ada satu cermin yang tidak memantulkan apapun, hanya bayangan gelap, dan dari dalamnya muncul sosok Dewi perlahan. Namun kali ini bukan Dewi yang tadi ia temui. Matanya hitam pekat, tubuhnya tampak mengambang, dan dari ujung bibirnya meneteskan air hitam pekat seperti oli. Tapi wajahnya tetap tersenyum. "Terima kasih sudah mengantar saya, Mas," bisiknya. Seperti dari dasar sumur, Reza mundur, tapi tak sempat melangkah lebih jauh. Cermin-cermin mulai pecah satu persatu, dan dari pecahannya muncul kilasan-kilasan. Sebuah motor yang terguling di jalan layang. Seorang gadis yang jatuh terbentur trotoar. Tubuhnya terbaring di bawah jembatan, diliputi darah dan hujan. Seorang ayah menangis di tengah malam sambil memanggil nama anaknya. Reza tersungkur. Kepalanya nyeri, seperti disuntik memori yang bukan miliknya. Tiba-tiba ia merasakan genggaman di pergelangan tangannya. Dewi, dalam wujud menyeramkan itu, berlutut di depannya, menatapnya tanpa kelopak mata. "Saya tidak bisa pulang kalau tidak ada yang mengantar." Dan dalam sekejap, semuanya kembali gelap. Pingsan, Reza terbangun di jalan setapak dekat motornya. Hujan sudah berhenti. Udara dingin menyelimuti tubuhnya. Ia bingung, tubuhnya penuh lumpur dan bajunya sobek-sobek. Motor menyala seperti biasa dan jam ponsel menunjukkan 23.48. Tidak ada rumah, tidak ada bangunan. Ia berdiri perlahan, mencoba menenangkan diri. Tapi satu hal menarik perhatian. Di dalam dashboard motornya, ia menemukan sebuah foto kecil, terbungkus plastik, foto Dewi, berseragam SMA. Di belakang foto itu tertulis, Dewi A, 2003 sampai 2022. Semoga diterima di sisinya. Reza menutup mata. Suara motor lain lewat di kejauhan dan ia buru-buru naik ke motornya, bergegas menjauh dari tempat itu. Tapi saat ia menoleh ke spion, Dewi duduk lagi di belakang, hanya berkata, "Terima kasih, Mas." Motor melaju cepat membelah malam, meninggalkan jejak air di jalanan desa yang sunyi. Reza tidak tahu kemana ia pergi. Yang jelas, ia hanya ingin sejauh mungkin dari tempat tadi, dari rumah yang tak pernah ada, dari suara Dewi yang tak lagi manusiawi. Namun, sesulit apapun ia mencoba menghilangkan bayangan tadi, sosok Dewi tetap membekas di benaknya. Tatapan hitam tanpa kelopak mata, senyuman itu, dan foto yang tertinggal dalam dashboard, semua nyata. Sambil terus melaju, Reza mengintip spion. Kosong. Tidak ada siapa-siapa di belakang. Tapi entah kenapa,
Punggungnya terasa dingin, seolah ada napas halus yang mengembus pelan. Ia tak berani menoleh lagi. Saat memasuki tikungan tajam di tengah kebun bambu, mesin motornya tiba-tiba ngadat. Brrrt, krek. Motor berhenti mendadak. Reza hampir terlempar. Ia menepikan kendaraan, lalu turun. Hujan mulai turun lagi. Kali ini lebih gerimis dan terasa dingin seperti es. Ia menyalakan senter dari ponsel yang baru saja hidup kembali, walau baterainya hanya tinggal 5%. Lalu, suara langkah terdengar dari arah belakang. "Mas!" Suara itu lirih, nyaris tak terdengar di antara rintik hujan. Tapi Reza yakin betul itu suara yang sama. Ia menoleh cepat, tidak ada siapa-siapa. Namun anehnya, motornya yang tadi mati kini menyala sendiri. Lampunya mengarah ke jalan kecil di sisi kanan, jalan setapak yang tidak seharusnya ada di situ. Seperti muncul begitu saja di tengah malam. Penasaran dan terdorong oleh rasa takut bercampur ingin tahu, Reza mengikuti cahaya motor itu. Langkah demi langkah, ia susuri jalan yang tertutup semak-semak, sampai akhirnya tiba di sebuah kuburan tua yang terlupakan. Tidak ada batu nisan yang utuh, hanya kayu-kayu lapuk yang menandai gundukan tanah. Di ujung kuburan, tampak seseorang berdiri membelakanginya. Perempuan, rambut panjang, baju putih, tidak bergerak. Dewi. Perempuan itu perlahan menoleh, dan benar, wajahnya adalah wajah Dewi, tapi kini tampak berbeda. Tidak menyeramkan, justru terlihat sedih. Matanya yang tadinya hitam pekat, kini bening berair. "Aku cuma ingin pulang, Mas. Tapi rumahku bukan di mana-mana. Rumahku di sini." Reza mendekat, langkahnya berat. Ia berdiri tepat di hadapan Dewi, yang kini menunduk dan menunjuk satu gundukan tanah kecil dengan kayu nisan bertuliskan Dewi A. binti Soeharto. Lahir 2003, wafat 3 November 2020, 2 korban kecelakaan Jembatan Layang Cipinang, pukul 23.10, WIB Reza terperanjat. Jam di ponselnya masih menunjukkan pukul 23.10, waktu yang sama seperti kematian Dewi. Jadi, semua ini, Reza terbata. Dewi mengangguk pelan. "Aku jatuh saat malam hujan. Tak ada yang menemukan jasadku sampai pagi. Tapi, rohku masih menunggu seseorang yang mau mengantarku pulang ke tempat terakhir aku harusnya berada." Reza terdiam. Tiba-tiba, semuanya masuk akal. Motor yang hidup sendiri, jalan yang memutar, rumah tua yang tidak ada dalam peta. Semua adalah jalan yang membawa dia ke makam ini. "Terima kasih, Mas Reza, karena sudah mendengarkan, walau tanpa tahu siapa aku sebenarnya." Lalu, tubuh Dewi mulai memudar, perlahan-lahan menjadi transparan, bercahaya samar, lalu hilang ditiup angin. Hujan pun berhenti seketika. Langit kembali normal. Reza berdiri di kuburan yang kini terang diterangi bulan. Tak ada siapa-siapa. Tak ada jalan setapak yang tadi ia lewati. Hanya ada motornya dan kesunyian. 23.59 waktu Indonesia Barat, Jalan Raya Cipinang. Reza akhirnya menemukan jalan besar. Motornya kembali normal. Ia melintasi jalan layang tempat Dewi mengalami kecelakaan, dan untuk pertama kalinya ia melihat tumpukan bunga di sisi jalan, lengkap dengan papan kecil. "In Memoriam, Dewi A. Selamat jalan anakku." Ia menghentikan motor, meletakkan foto Dewi dari dalam dashboard tepat di samping bunga itu. Lalu ia berdoa, sejenak menunduk dan menatap ke arah langit. Saat hendak kembali naik motor, ia iseng melirik ke jok belakang, kosong. Tapi sebelum ia menyalakan motor, ponselnya berbunyi. Satu pesan masuk tanpa pengirim. "Sudah sampai. Terima kasih, Mas." Pesan itu menghilang sebelum sempat dibuka. Setelah meninggalkan makam Dewi,
dan jalan setapak yang menghilang, Reza kembali ke jalan raya utama. Udara malam terasa lebih ringan, tapi bukan berarti tenang. Langit masih kelabu dan bulan masih menggantung tak bergerak, seakan waktu belum juga beranjak dari titik yang sama. Motor Reza melaju dengan kecepatan stabil, tapi hatinya tetap belum tenang. Ia tak tahu apakah yang barusan terjadi adalah nyata, mimpi, atau bentuk gangguan dari alam lain. Tapi semua terasa terlalu jelas, terlalu nyata untuk disebut halusinasi. Saat lampu merah di pertigaan menyala, Reza menghentikan motor di depan warung kopi tutup yang gelap. Ia menarik napas panjang, memejamkan mata sejenak. Tiba-tiba, cek, spion kanan bergetar. Refleks, Reza membuka mata dan menoleh pelan ke arah spion. Ada sosok di belakang, samar-samar, seperti bayangan, berdiri tepat di belakang jok motor. Wajah tidak terlihat jelas, tapi siluet rambut panjangnya sangat familiar. Reza mendadak merinding. Ia menoleh ke belakang. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Namun ketika ia kembali menghadap ke depan, bayangan itu masih tertangkap jelas di spion. Kali ini lebih dekat, seolah merapat ke arah pundaknya. Apa ini belum selesai? Pikirnya. Lampu lalu lintas berubah hijau. Reza langsung memutar gas dan melesat. Kali ini lebih cepat dari sebelumnya, meski jalanan mulai licin. Rasa panik kembali mencuat, tapi ia terus menguatkan diri, berusaha berpikir rasional. Tapi spion kanan tak pernah bohong. Bayangan itu masih ada, bahkan kini tampak duduk di belakang, membungkuk, mendekatkan kepala ke arah lehernya. "Mas, aku belum benar-benar sampai." Suara lirih itu terdengar tepat di telinga. Bukan dari belakang, tapi dari arah kanan, seperti berbisik dari balik helmnya. Reza hampir kehilangan kendali. Motornya oleng sedikit, tapi ia tetap menstabilkan laju. "Bukannya kamu sudah diantar?" Reza bicara lirih, tanpa berani menoleh. "Bukan, itu rumah tubuhku, tapi bukan tempat aku beristirahat." Hening sejenak. "Aku masih tersesat karena ada yang tak dikembalikan." Reza semakin bingung, tapi tiba-tiba ia ingat sesuatu. Foto Dewi. Ia memang sudah meletakkan fotonya di sisi jalan, di atas bunga. Tapi satu hal yang dia abaikan, ponsel. Ponsel itu menampilkan pesan terakhir dari Dewi sebelum menghilang. Reza langsung merogoh jaket dan membuka pesan yang anehnya kini muncul kembali. Kali ini lebih jelas. "Aku belum bisa pergi kalau sesuatu milikku masih bersamamu." Dan benar saja, galeri ponselnya kini penuh dengan foto Dewi. Tidak hanya satu, tapi puluhan. Padahal sebelumnya hanya satu. Semua foto memperlihatkan Dewi dalam berbagai pose. Ada yang menangis, ada yang duduk di jok belakang, ada yang tersenyum dengan mata hitam kosong. Reza panik. Ia hampir membanting ponsel, tapi suara Dewi kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. "Jangan dibuang sembarangan. Antar ke tempat yang terakhir, ke tempat aku jatuh." Reza langsung ingat jembatan layang Cipinang, tempat kecelakaan itu. Tempat pertama kali semuanya bermula. Ia membelokkan motor, berputar arah, dan kini mengarah ke jembatan layang. Perjalanan tak lama, hanya sekitar 7 menit. Tapi malam seperti memperlambat waktu. Langit makin berat, kabut mulai turun, dan jalan mulai sepi total. Saat tiba di ujung jembatan, Reza berhenti. Tidak ada kendaraan lain, tidak ada orang, hanya dia dan keheningan malam. Ia turun dari motor, lalu mengambil ponsel. Layar ponsel mulai berkedip. Baterai tinggal 1%. Reza membuka aplikasi galeri. Semua foto Dewi kini berubah menjadi satu. Foto terakhir diambil dari kamera depan, menunjukkan wajah Dewi yang duduk di belakang motor, menatap lurus ke arah kamera. "Sini tempatnya." Bisikan terakhir itu menggema. Reza menatap jalan yang licin. Ada bekas rem panjang yang samar-samar terlihat di aspal.
Ia mendekat, lalu meletakkan ponsel di atas aspal, tepat di garis putih. Ponsel langsung mati. Dan malam kembali sunyi. Angin berhenti, tapi dari kejauhan, suara deru mesin terdengar. Perlahan, samar, lalu makin dekat. Reza melihat ke depan. Tidak ada apa-apa. Namun di spion kanan, ia melihat sesuatu. Sebuah motor dengan seorang perempuan duduk di belakang. Perlahan melaju menjauh, lalu hilang ditelan kabut. Reza berdiri lama di atas jembatan layang Cipinang, di tempat di mana Dewi mengalami kecelakaan. Setelah meletakkan ponsel yang berisi foto-foto arwah itu, semuanya kembali tenang. Tidak ada suara, tidak ada angin, hanya detak jantungnya yang terdengar makin jelas di telinganya sendiri. Namun, saat ia hendak kembali naik ke motornya, sesuatu aneh kembali terjadi. Motor Reza tiba-tiba mati total. Semua lampu padam, panel digital gelap, kunci tak bisa diputar. Ia coba menyalakan ulang, tak berhasil. Reza mulai panik. Ia menengok ke spion kanan. Gelap, tak ada bayangan, tak ada Dewi, tapi juga tak ada dirinya sendiri. Refleksi Reza tidak tampak, seolah kaca spion itu menampilkan dunia lain yang tak selaras dengan dunia nyata. Lalu terdengar suara, "Terima kasih, Mas." Kali ini bukan dari belakang, bukan dari samping, melainkan dari dalam dirinya. Seketika tubuh Reza terasa berat. Udara di sekitarnya seperti menggumpal. Keringat dingin mengucur dari pelipis, tangannya gemetar. Ia memejamkan mata dan menarik napas panjang. "Kalau kamu sudah bantu, kenapa aku masih merasa dia di sini?" Tiba-tiba, semua jadi gelap. Reza terbangun. Ia mendapati dirinya duduk di atas motornya, tapi bukan di jembatan. Ia kini berada di sebuah lorong jalan desa yang asing. Jalan tanah, gelap, tak ada penerangan. Ia menoleh ke belakang. Spion kanannya retak, spion kiri pecah. Tangki motornya penyok kecil, tapi motornya menyala. Ia menatap sekeliling. Jalan itu seperti membawa ke arah lembah kecil, di mana terlihat samar-samar rumah tua berdinding kayu. Di depannya berdiri seorang perempuan, putih, diameter rambutnya panjang, kepalanya sedikit menunduk. Ia seperti menunggu. "Dewi?" Reza memanggil pelan, tapi sosok itu tidak menjawab. Motor Reza mulai melaju sendiri. Gas tidak ia tarik, tapi roda berputar pelan, membawanya mendekati perempuan itu. Tiba-tiba, wajah perempuan itu menoleh, dan bukan Dewi. Wajahnya penuh luka, kulitnya hitam melepuh, matanya merah menyala. "Aku juga ingin diantar pulang." Suara itu menggema dari segala arah. Reza menjerit dan mencoba loncat dari motor, tapi kakinya seperti menempel di bodi kendaraan. Tak bisa lepas. Dari balik rumah tua itu, kini muncul lebih banyak sosok perempuan. Semua dengan rupa yang berbeda-beda. Ada yang mengenakan seragam SMA sobek. Ada yang berkebaya dengan leher miring. Ada yang tanpa wajah. Semua berjalan ke arahnya. Reza meronta. Ia berteriak sekeras mungkin, tapi tak ada suara yang keluar dari mulutnya. "Jangan kau bawa hanya satu. Banyak di antara kami yang tersasar." Motor terus bergerak, kini melaju dengan kecepatan tinggi tanpa kendali. Jalan sempit berubah seperti lorong pekat, penuh kabut dan suara tangisan. Tiba-tiba semua berhenti. Reza membuka mata. Ia sudah berada di pinggir jalan raya utama. Jam menunjukkan pukul 04.14 waktu Indonesia Barat. Udara mulai cerah. Adzan subuh samar terdengar dari kejauhan. Motor menyala normal. Tidak ada tanda-tanda kerusakan. Ponsel Reza yang sempat mati kini menyala. Tapi seluruh galeri kosong. Tidak ada satupun foto Dewi. Tidak ada chat. Tidak ada riwayat pemesanan. Namun ada satu aplikasi yang aktif. GPS. Rute terakhir. Rumah Sakit Umum Cipinang. Jalan Layang. Desa Karangturi. Jalan setapak pemakaman. Reza menatap layar ponsel itu lama.
Lalu perlahan ia menoleh ke spion kanan. Kali ini hanya bayangannya sendiri yang terlihat. Ia menghela napas, lalu memacu motor perlahan. Dalam hati ia berkata, "Jangan pernah abaikan penumpang terakhir. Kadang mereka cuma ingin pulang meski sudah tak punya rumah di dunia ini."